Salam kemanusiaan, salam solusi. Terima kasih, hari ini kita akan ketemu kembali dengan beberapa informasi yang penting buat kita bagaimana mengenal palang merah secara baik. Untuk itu kita akan mendiskusikannya bersama-sama dengan menguraikan beberapa hal yang berkenaan dengan Perhimpunan Nasional, yaitu Palang Merah Indonesia, bagaimana tentang proses sejarah berdirinya, kemudian komponen apa saja yang ada di dalamnya, dan berbagai struktur lainnya yang kira-kira bisa kita diskusikan di saat ini. Untuk pertama, penting untuk kita pahami bahwa Perhimpunan Nasional atau Palang Merah Indonesia adalah yang kita sering sebut dengan PMI, gitu ya, adalah Perhimpunan Nasional yang berdiri atas asas perikemanusiaan dan atas dasar sukarela, dengan tidak membedakan maksud kami ya, antar bangsa, golongan, dan paham politik. Jadi ini pengertian yang secara umum bisa kita dapatkan di dalam bab 1 pasal 1 Undang-Undang nomor 1 tahun 2018 tentang kepalang merahan. Jadi pengertian dari singkatan Palang Merah Indonesia itu adalah PMI dan tidak ada lagi pengertian yang lain. Diharapkan pemahaman tentang singkatan PMI ini juga sudah ada di Undang-Undang nomor 1 tahun 2018. Diharapkan pihak-pihak yang menggunakan istilah PMI sebaiknya dihindari. Selanjutnya, kalau kita melihat sejarah bahwa dari 21 Oktober tahun 1873, pemerintah kolonial Belanda, tepatnya di Indonesia, telah mendirikan organisasi yang kita sering dengar dengan NIRKI, ya, NIRK atau Het Nederland Indische Rood Kroes, ya, yang kemudian berubah namanya Nederland Rood Kroes Anderling India atau NIRKI, ya. Yang sekarang mungkin dengan bahasa Indonesianya kita sebut dengan Palang Merah Belanda bagian Indonesia. Jadi NIRKI ini baru meninggalkan Indonesia pada tanggal 16 Januari 1950. Selanjutnya, kalau kita melihat di tahun 1932, gagasan pendirian Badan Palang Merah di Indonesia diawali tahun 1932, ya, yang dipelopori oleh ya Dr. RCL Senduk dan Dr. Bahder Johan. Kemudian keduanya adalah dokter muda lulusan Stopia. Nah, inilah dua orang pelopor awalnya. Kemudian berikut di tahun 1940, ya, rancangan pendirian ini diajukan kembali pada sidang konferensi NIRKI, namun ditolak, ya. Kalau kita melihat perkembangan sejarahnya, di 3 September 1945, ya, Presiden Soekarno memerintahkan kepada Menteri Kesehatan Dr. Buntaran Marta Atmojo untuk membentuk suatu badan, ya, yang disebut dengan Badan Palang Merah Nasional, ya, untuk menunjukkan kepada dunia internasional bahwa keberadaan, ya, negara Indonesia adalah suatu fakta nyata setelah diproklamasikan kemerdekaan 1945, tepatnya 17 Agustus 1945. Nah, ini rentetan yang perlu kita pahami. Kemudian di tanggal 5 September 1945, Dr. Buntaran membentuk Panitia 5 yang terdiri dari Dr. R. Mukhtar, Dr. Bahden Johan, ya, kemudian Dr. Johana, kemudian Dr. Marjuki, serta Dr. Sintanaya, untuk mempersiapkan, ya, pembentukan Palang Merah Indonesia.
akhirnya di 17 September ya 1945 terbentuklah ya pengurus besar Palang Merah Indonesia atau PMI dengan ketua yang pertama yaitu Dr. Andus Muhammad Hatta. Nah, dari sejarah ini kita melihat bahwa tentu ada banyak yang perlu kita cermati karena memang rentetan ini merupakan garis dari awal mulanya berdirinya Palang Merah Indonesia di Indonesia. Ya, kita kembali ke dasar hukum ya. Apa yang menjadi dasar hukum dari terbentuknya Palang Merah Indonesia? Yaitu merujuk kepada Kepres Republik Indonesia Serikat nomor 25 tahun 1950 tentang penunjukan Palang Merah Indonesia sebagai satu-satunya organisasi untuk menjalankan pekerjaan kepalang-merahan di Republik Indonesia Serikat sesuai dengan Konvensi Jenewa 12 Agustus tahun 1949. Dasar hukum kedua yaitu adalah Kepres nomor 246 tahun 1963 tentang mandat dan tugas PMI. Nah, dari dua dasar hukum ini lanjut maka diakuilah secara internasional 16 Januari 1950 pemerintah Belanda membubarkan Nerkai kemudian menyerahkan asetnya kepada Palang Merah Indonesia. Pihak Nerkai diwakili waktu itu oleh Dr. Baden Pan Trik, sedangkan dari PMI diwakili oleh Dr. Bahadir Johan. Ya, jadi ini titik sejarah yang sering atau perlu untuk kita pahami bersama. Kemudian setelah diakui secara internasional 15 Juni tahun 1950 ya, keberadaan PMI kemudian diakui oleh International Committee of Directors sebagai perhimpunan nasional. Dan kemudian di 16 Oktober 1950 PMI diterima sebagai anggota Federasi Internasional Palang Merah dan Bulan Sabit Merah yang ke-68. Jadi kita bisa melihat bahwa jarak antara munculnya PMI di catatan ICRC, kemudian munculnya PMI di catatan IFRC hanya beberapa bulan setelah itu. Nah, ratifikasi Konvensi Jenewa 1949 pada 5 Juni 1958 pemerintah RI menandatangani Konvensi Jenewa untuk ratifikasi ini, kemudian terbitlah undang-undang tahun 59 ya. Kami maksud terbitlah undang-undang nomor 59 tahun 1958 tentang keikutsertaan negara Republik Indonesia ya dalam seluruh Konvensi Jenewa tanggal 12 Agustus 1949. Jadi secara keseluruhan kita sudah meratifikasi ya undang-undang atau kita maksudkan Konvensi Jenewa 1949. Mendasari terbitnya Undang-Undang Republik Indonesia nomor 1 tahun 2018 ya tentang kepalang-merahan. Inilah sejarah singkatnya yang mungkin bisa kita cermati lebih dalam nanti di dalam Undang-Undang nomor 1 tahun 2018. Nah, selanjutnya kita akan mendiskusikan tentang Undang-Undang nomor 1 tahun 2018 tentang kepalang-merahan. Ya, RUU Kepalang-merahan ini disahkan oleh DPR RI menjadi undang-undang pada rapat paripurna tanggal 11 Desember tahun 2017 ya. Kemudian Presiden Republik Indonesia ya melalui Bapak Presiden Undang-Undang nomor 1 tahun 2018 tentang kepalang-merahan tanggal 9 Januari 2018 telah ditandatangani ya. Penyelenggaraan kepalang-merahan dilakukan oleh PMI dan pemerintah. Begitu bunyinya pada pasal 2.
Nah, selanjutnya kalau kita melihat perkembangannya, muncullah peraturan pemerintah nomor 7 tahun 2019. Sesuai dengan fungsi dan tugasnya, PMI membantu pemerintah sesuai dengan bidang tugas PMI. Jadi peraturan pemerintah nomor 7 tahun 2019 ini memberikan arahan dari turunan Undang-Undang nomor 1 ya tahun 2018. Nah, di dalamnya adalah beberapa kelembagaan seperti Tentara Nasional, kemudian Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial, BNPB, BPPN, Basarnas, ya, menjadi bagian yang tidak terpisahkan untuk melakukan tugas-tugas kemanusiaan sesuai dengan fungsi dan jabatan masing-masing. Tugas PMI sesuai dengan pasal 22 Undang-Undang nomor 1 tahun 2018 ada beberapa hal. Pertama adalah memberikan bantuan kepada korban konflik bersenjata, kerusuhan dan gangguan keamanan lainnya. Selanjutnya memberikan pelayanan darah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, selanjutnya melakukan pembinaan relawan. Selanjutnya melaksanakan pendidikan dan pelatihan yang berkaitan dengan kegiatan Kepalang Merahan. Nah, di sisi yang lain juga tugas lainnya adalah menyebarluaskan informasi yang berkaitan dengan kegiatan Kepalang Merahan, membantu dalam penanganan musibah atau bencana di dalam maupun di luar negeri, kemudian membantu memberikan pelayanan kesehatan dan sosial, melaksanakan tugas kemanusiaan lainnya yang diberikan oleh pemerintah. Nah, di dalam tugas ini sebenarnya banyak hal yang sudah terjadi sebelumnya, termasuk di dalamnya adalah tentang donor darah yang sudah dikerjakan Palang Merah, bagaimana melayani masyarakat tentang kebutuhan darah. Selanjutnya tentu kami ingin mengajak kita semuanya untuk melihat bagaimana struktur organisasi, ya. Organisasi Palang Merah Indonesia terdiri dari beberapa tingkatan, ada pengurus pusat, kemudian ada pengurus provinsi, kemudian ada pengurus kabupaten kota, kemudian ada pengurus kecamatan. Jadi pengurus pusat itu berada di pusat, di ibu kota negara, kemudian pengurus provinsi tepatnya ada di di provinsi, ibu kota provinsi, yang awalnya saat ini 34, kemudian sekarang sudah bertambah beberapa provinsi baru di Papua, 4 lagi. Saya kira kita perlu untuk segera ya menyesuaikan. Kemudian pengurus kabupaten kota, ya, di kabupaten kota itu biasanya berada di ibu kabupaten kota. Kemudian pengurus kecamatan di tingkat kecamatan juga berada di ibu kota kecamatan. Posisi dari masing-masing di dalam kepengurusan itu sesuai dengan pasal 22 Undang-Undang nomor 1 tahun 2018, pelindung di tingkat pusat adalah Presiden Republik Indonesia, ya, secara nasional. Kemudian gubernur adalah pelindung PMI di tingkat provinsi. Selanjutnya bupati wali kota itu merupakan adalah pelindung PMI di tingkat kabupaten kota. Sedangkan camat adalah pelindung PMI di tingkat kecamatan. Jadi pengurus wajib memberikan laporan kepada pelindung secara berkala, sekurang-kurangnya 1 tahun sekali. Ini penting untuk membangun komunikasi yang lebih intens, bagaimana antara pengurus dan pelindung bisa saling berkomunikasi lebih baik. Nah, musyawarah dan rapat di dalam gerakan Palang Merah Indonesia, ya, musyawarah nasional, musyawarah provinsi, musyawarah kabupaten kota dilaksanakan setiap 5 tahun, ya, sekali. Kemudian musyawarah kerja nasional, musyawarah kerja provinsi, musyawarah kerja kabupaten kota dilaksanakan setiap tahun. Kemudian musyawarah nasional provinsi, musyawarah
nasional kabupaten kota dan musyawarah luar biasa diadakan bila pengurus tidak menjalankan organisasi sesuai dengan ketentuan. Jadi musyawarah nasional luar biasa atau musyawarah provinsi luar biasa atau musyawarah kabupaten kota luar biasa itu dilakukan apabila kepengurusan tidak berjalan sebagaimana mestinya. Komponen SDM di Palang Merah ini ada beberapa hal. Pertama, kelompok pengurus, ya. Kemudian ada kelompok anggota. Nah, di dalam kelompok anggota ini sering kita mendengar istilah anggota biasa, ya. Kemudian anggota luar biasa, kemudian ada anggota kehormatan. Nah, masing-masing punya punya kriteria tersendiri. Kemudian ada relawan, ya. Relawan ini sering kita mendengarnya dengan istilah KSR, ya. KSR. Kemudian ada istilah TSR, kemudian ada istilah PMR dan ada istilah donor darah sukarela. Jadi ini sering kita mendengarkan beberapa hal istilah relawan yang dalam bentuk kelembagaannya adalah Koop Sukarela, Tenaga Sukarela, ya. Kemudian ada Palang Merah Remaja yang sesungguhnya itu bagian dari proses, ya, pembinaan karakter. Kemudian ada donor darah sukarela, ya. Nah, kemudian kalau kita lihat dari pendanaannya, maka sumber dana yang dimiliki oleh Palang Merah Indonesia itu bisa dilakukan dengan berbagai cara. Pertama adalah melalui bulan dana, ya. Kemudian bisa juga bantuan subsidi dari pemerintah sesuai dengan undang-undang. Kemudian sumbangan masyarakat yang tidak mengikat, ya. Kemudian sumbangan lain, ya, dari pihak yang tidak mengikat. Kemudian usaha lain yang tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku. Ini bisa dilakukan dengan berbagai unit usaha. Nah, kalau kita melihat dari tujuan dari gerakan Kepalang Merahan yang terjadi, maka Palang Merah Indonesia memiliki sabta karsa atau pokok kebijakan dan rencana strategi Palang Merah Indonesia tahun 2019-2024. Pertama, kita mengenal dengan istilah visi, ya. Visinya adalah terwujudnya PMI yang profesional, berintegritas, serta bergerak bersama masyarakat. Dimaksudkan sebagai profesional adalah di mana kita bekerja sesuai dengan standar kompetensi yang diperlukan, kemudian standar-standar nilai, norma-norma, ya, maupun kita mengutamakan perhatian kepada kelompok-kelompok yang paling rentan. Artinya memang pekerjaan yang dilakukan oleh Palang Merah itu sesuai dengan aturan yang berlaku. Kemudian berintegritas, yang dimaksudkan dengan berintegritas di dalam visi ini adalah bahwa dalam melaksanakan mandatnya PMI berpegang teguh kepada prinsip-prinsip dasar gerakan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah Internasional, kode etik, ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan bertanggung jawab kepada seluruh pihak yang berkepentingan. Berikutnya adalah bergerak bersama masyarakat. Dimaksudkan bahwa bekerja untuk kemanusiaan tanpa mengesampingkan potensi yang dimiliki, yaitu masyarakat, ya, memberdayakan sumber daya yang dimiliki untuk meningkatkan kesejahteraan hidup. Misinya adalah pertama, memelihara reputasi organisasi PMI, ya. Nah, yang kedua adalah menjadi organisasi kemanusiaan yang terdepan. Kemudian yang ketiga adalah meningkatkan integritas dan kemandirian organisasi. Yang
ketiga hal ini sesungguhnya menjadi bagian yang tidak bisa dipisahkan. Saya kira sebagai pengenalan bagaimana Palang Merah Indonesia berdiri sesuai dengan sejarah singkatnya dapat kita pahami bersama-sama. Mudah-mudahan visi dan misi PMI bisa kita kenali secara baik sehingga kita bisa menjalankannya sesuai dengan aturan yang berlaku. Salam kemanusiaan, salam solusi.